673 ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, selamat bertemu lagi dengan Bapak di Bazar ini. Untuk sebelumnya udah masuk semua ya? Sudah Pak. Udah bisa Bapak absen? Sudah Pak. Oke, Bapak absen dulu ya. Willy Hartamba. Hadir Pak. Asra. Hadir Pak. Daniel. Saya Pak. Epi. Hadir Pak. Dina. Hadir Pak. John Kevin. Hadir Pak. Clarissa Tambah. Hadir Pak. Maharani. Hadir Pak. Wahida. Hadir Pak. Sri Tirma. Hadir Pak. Oke. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan. Untuk sebelumnya, untuk anak-anak kami semua buka RPS-nya, RPP-nya tuh buka semua. Dah? Sudah Pak. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini adalah satu, menjelaskan pengertian dinamika pendudukan, menyebutkan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, menyebutkan peringkat-peringkat penduduk terbesar di dunia, menguraikan dan menjelaskan persebaran penduduk di dunia, menjelaskan pengertian komposisi penduduk, dan menganalisa permasalahan yang akan muncul di pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Oke. Apa itu dinamika penduduk? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengarkan kata dinamika kependudukan? Perubahan jumlah penduduk Pak. Oke, perubahan jumlah kependudukan. Oke. Jadi dinamika penduduk itu Persebaran penduduk Pak. persebaran penduduk. Oke, dinamika kependudukan pada umumnya pengertiannya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Perlu kalian ingat, kalau di suatu wilayah itu ada yang namanya usia produktif. Pada usia 0 sampai 14 tahun itu disebut usia belum produktif atau belum bisa disebut sebagai usia tenaga kerja. Usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia di mana di dalam usia tersebut dituntun untuk bekerja. Yang ketiga adalah usia 65 tahun ke atas atau usia yang disebut sebagai usia yang tidak lagi produktif atau lansia. Di dalam suatu penduduk bisa kita lihat kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas penduduknya bisa dilihat dari jumlah penduduknya, persebaran penduduknya, serta komposisi penduduknya. Sedangkan di kualitas penduduknya bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Sampai di sini paham kan? Paham Pak. Oke. Setelah itu, faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah kelahiran atau yang disebut natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi dibagi menjadi 2, yaitu imigrasi atau masuk, dan kedua adalah ex atau emigrasi, penduduk yang keluar. Kelahiran dan imigrasi adalah untuk menambah penduduk, sedangkan kematian dan emigrasi itu menyebabkan penduduk bertambah.
Indonesia, jumlah penduduk Indonesia menurut data pada tahun 2019 adalah 268 juta jiwa, yaitu di posisi keempat ya. Yang pertama adalah Cina dengan jumlah penduduk adalah 1372 juta jiwa, yang kedua adalah India 1314 juta jiwa, yang ketiga adalah Amerika Serikat 321 juta jiwa, dan keempat adalah Indonesia 256 juta jiwa, diiringi dengan Pakistan yaitu 211 juta jiwa. Jumlah penduduk besar menguntungkan jika usia produktivitasnya melimpah dan sumber daya manusianya unggul. Sedangkan jika penduduk besar akan merugikan jika penduduknya memiliki kuat sumber daya manusia yang sangat rendah. Oke. Di dalam dinamika kependudukan, kita mengenal berbagai istilah-istilah. Yang pertama adalah istilah persebaran atau distribusi penduduk, yang artinya adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Jika penduduknya tidak merata, contohnya di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai hal yang untuk menguranginya. Contohnya adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk atau memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke jarang. Hal ini dapat kita ketahui karena pemerintah sudah menetapkan sistem perpindahan ibu kota negara, yaitu ke Kalimantan. Yang kedua adalah komposisi penduduk, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Karena komposisi penduduk itu adalah suatu hal yang sangat penting yang dilakukan untuk bisa melakukan strategi. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktornya sama juga seperti yang tadi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan faktor migrasi disebut faktor non-alami. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut emigrasi atau perpindahan keluar. Ada berbagai permasalahan penduduk di Indonesia. Hal-hal yang menyebabkan permasalahan penduduk tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, persebaran penduduk yang tidak merata, arus urbanisasi yang tidak terelakkan, pengangguran yang banyak, kesehatannya rendah, serta pendidikannya rendah. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai usaha untuk menguranginya, yaitu salah satunya dengan melakukan transmigrasi tadi, meningkatkan pendidikan. Contohnya adalah minimal sekarang ini adalah minimal SMA, dan menambahkan fasilitas kesehatan ke desa-desa dan memberikan bantuan subsidi ke masyarakat yang kurang mampu. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan yang cepat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat gitu. Jika pertumbuhan penduduk di usia mudanya cepat akan menyebabkan tingginya angka pengangguran jika tenaga kerjanya memiliki banyak saingan dan tempat kerjanya itu sangat minim. Setelah itu, penduduk juga memiliki yang artinya piramida kependudukan.